Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya, share dimanapun dan kepada siapapun, teman-teman, rekan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan tim kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan apabila Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan Bapak Ibu Saudara tulis di komentar tentang tema khotbah Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan bawakan untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saya akan memberikan tema khotbah, tema renungan saya hari ini adalah memiliki yang terbaik dari Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu dimanapun berada, mungkin kita memahami, bahkan sudah berulang-ulang kali kita membaca kebenaran firman Tuhan tentang Maria dan Marta. Ya, bagaimana ketika Yesus mengungkapkan suatu perkataan kepada Marta, demikian juga kepada Maria. Dan perkataan tersebut itu berbeda. Ya, Marta narasinya berbeda, Maria juga narasinya berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat suatu peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus sedang berada di satu tempat. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara ada beberapa alasan mengapa kita memiliki yang terbaik dari Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa kita memiliki yang terbaik dari Tuhan? Karena Yesuslah yang memberikan itu. Mari kita lihat ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Kita perlu pahami bahwa itu adalah inisiatif dari Yesus. Ya, Yesus datang dengan murid-muridnya dalam perjalanan mereka menuju ke sebuah kampung. Ini bukan karena Marianya, bukan karena Martanya, bukan karena Marta karena dia tuan rumah seperti itu. Tetapi karena ya Yesus berinisiatif, Yesus mengadakan perjalanan, Yesus ialah yang memberikan itu, ya. Mengapa yang terbaik itu kita dapat? Karena Yesus berikan. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita dapat yang terbaik, ya, yang terbaik itu kadang-kadang kita bisa berbeda-beda, ya. Pengertian yang terbaik itu secara implikasi kita mungkin berbeda. Dan kita memiliki pandangan yang mungkin ada pandangan yang sama tentang yang terbaik. Tapi yang terbaik yang saya maksudkan adalah ketika itu diberikan oleh Yesus dan itu adalah sesuatu yang membuat kita bersuka cita, maka itu yang terbaik dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-38 ini kita melihat Yesus dan murid-muridnya itu mengadakan perjalanan. Lalu mereka tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Jadi kalau kita lihat di sini kan Marta tuh sudah punya inisiatif.
Untuk apa? Untuk menerima Yesus. Nah, bagaimana mungkin kalau Marta tidak menerima Yesus? Apa yang akan terjadi? Pasti kita akan berpikir Maria tidak akan mendapat yang terbaik. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, ya nanti kita baca sebentar. Kemudian, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi, di sini ada alasan yang kedua, mengapa kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Alasan kedua, karena kita terus mendengarkan perkataan Yesus. Maria melakukan hal ini. Di ayat yang ke-39 dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Bapak Ibu bisa garis bawahi tentang Maria, ya. Maria ini yang dia lakukan adalah dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di lain sisi, ya, Marta telah sibuk sendiri. Di lain sisi, Marta itu sedang mengerjakan sesuatu. Dan tentu kita nggak bisa tebang pilih, nggak bisa bilang pelayanan itu atau melayani orang lain atau menyediakan atau memberikan sesuatu kepada tamu itu nggak baik. Ya, tentu itu adalah hal yang baik yang dilakukan oleh Marta. Marta telah melakukan yang bagi orang secara umum, dia telah melayani Yesus. Dia sibuk di di dapur mungkin untuk menyediakan, ya, hidangan agar supaya dapat disantap. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus kan ini, tujuan Yesus itu membawa misi ilahi. Yesus datang ke dalam dunia kan ini untuk masalah keselamatan, ya, masalah jiwa kita, masalah kehidupan rohani kita, bukan tentang primer atau sekunder, ya. Kadangkala kita membatasi Yesus itu dengan kebutuhan jasmani, ya. Kita pikir kalau kita menyediakan ini ke Yesus, maka dia akan memberkati kita, memberikan kita yang terbaik. Nah, dalam konteks ini, ya kan, Yesus kan selama 3 tahun dari umur 30 sampai 33, dia itu harus mengelilingi, bahkan dia harus melayani, ya, yang terhilang, yang yang tersesat, yang terhilang, ya, dia cari, ya. Maka dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari yang hilang. Nah, yang hilang ini orang-orang yang seperti Maria, Marta ini. Tetapi ketika dia cari, Marta tidak ada di situ. Itu persoalannya. Ketika dia cari, Marta tidak ada, di mana dia harus memberitahukan, ya, sesuatu, dan hanya Maria yang ada di situ. Nah, kalau kita lihat, Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Dia terus duduk dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kadangkala kita begitu sibuk dengan kegiatan rohani, kita begitu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sudah padat, jadwal schedule sudah padat, dan bahkan kita sudah kurang punya waktu untuk duduk dan mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Kita lebih banyak berbicara, ya, dibanding mendengarkan apa yang kata Tuhan. Makanya kita perlu, ya, mendengar banyak apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, baru kita bisa banyak ngomong gitu, banyak memberitahukan kepada orang lain, ya, dibanding kita tidak mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, lalu kemudian kita mendengarkan. Nah, Tuhan akan turun tangan di saat kita punya masalah, punya persoalan. Dia akan, ya, menjawab setiap persoalan kita, setiap masalah yang kita alami, karena kita terus mendengarkan dia, ya. Lalu kemudian alasan yang ketiga, karena kita telah memilih yang terbaik. Nah, ini yang perlu kita pahami. Mengapa kita memiliki yang terbaik? Karena kita yang milih. Tadi yang pertama, alasan pertama, karena Yesuslah yang memberikan itu. Ketika Yesus berikan, kadang-kala orang tolak, ya. Kadang-kadang orang nggak mau yang terbaik itu. Orang pikir yang terbaik itu justru yang nggak baik. Padahal kalau dia dari Yesus, kalau itu dari Yesus, pasti itu yang terbaik. Alasan yang ketiga, karena kita telah memilih yang terbaik. Ayat yang ke 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jadi di sini Maria telah memilih yang terbaik, ya. Kata firman, Maria telah memilih. Demikian juga dalam hidup kita.
kita memilih yang terbaik. Mana ada orang yang mau yang tidak baik? Sudah pasti ya, siapapun mau yang terbaik. Persoalannya kita tuh kadang-kadang nggak mau milih ya. Ketika kita sudah pilih Yesus yang paling terbaik, pilihlah dia terus, berjalanlah bersama dengan dia, dan teruslah bersama dengan dia, dan Tuhan akan terus memberkati kita dalam segala hal. Mungkin hari ini kita sedang bingung memilih yang mana ya, pastikan yang paling mendasar dalam hidup kita, pilihlah Yesus dalam kehidupan kita, karena dia yang terbaik, sehingga kita akan bisa dapat memilih mana yang terbaik. Dan kadangkala kita ketika mengalami masalah, kita malah kecewa dan lain sebagainya. Tapi pilih yang terbaik, dan yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, dan Tuhan akan memberkati kita dimanapun berada. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.